nama saya Pipin Ariska. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Indah Retnosari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi keluarga dalam tumbuh kembang anak. Nah, sebelum berbicara tentang definisi keluarga, sebenarnya tidak ada satu definisi baku yang benar-benar detail dalam mendefinisikan keluarga. Setelah saya membaca berbagai literatur yang ada, saya berkesimpulan bahwa definisi keluarga itu ada dua, yakni definisi keluarga dalam artian sempit dan definisi keluarga dalam artian luas. Nah, di sini yang dimaksud definisi keluarga dalam artian sempit yaitu merupakan keluarga adalah bersatunya beberapa orang dalam satu rumah yang terdiri dari bapak, ibu, anak. Ini adalah merupakan definisi dalam artian sempit. Nah, selanjutnya mengenai definisi keluarga dalam artian luas yaitu keluarga tidak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tetapi semua orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya. Maka dalam keluarga dalam makna luas sering disebut dengan istilah keluarga besar, yang terdiri dari paman, bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dan kerabat-kerabat saudara lainnya. Itu termasuk juga dalam keluarga besar. Nah, selanjutnya dalam Islam mengenal beberapa hubungan nasab sebagai tanda dari garis keturunan suatu keluarga. Nah, dapat disimpulkan bahwa definisi keluarga di sini yaitu keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh suatu hubungan darah, perkawinan, adopsi, ataupun pengakuan sebagai anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau bersamaan. Nah, dalam satu kesatuan atau unit yang membina kerjasama yang bersumber dari kebudayaan umum, di mana setiap anggotanya belajar dalam melakukan peranannya. Nah, selanjutnya mengenai fungsi keluarga. Secara umum, fungsi keluarga adalah sebagai berikut. 1. Fungsi efektif. Yang dimaksud fungsi efektif di sini yaitu fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain, atau juga dapat disimpulkan bersosialisasi. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarganya. Yang kedua, fungsi sosial dan tempat bersosialisasi merupakan fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumahnya. Nah, yang ketiga, fungsi reproduksi. Nah, di sini fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Nah, yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi di sini fungsi keluarga itu juga sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Nah, yang kelima, fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Ratnasari, NIM T 2018-5010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur keluarga yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan anak sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua memberikan kasih sayang, penghargaan, pengakuan, dan arahan kepada anaknya. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Peran keluarga, utamanya orang tua, sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengertian, pembentukan karakter, dan proses tumbuh kembang pertama kali dimulai dari keluarga. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk menjadi penentu kehidupan nantinya. Kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antara orang tua maupun dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Pada family and community practice that promote child survival, growth, and development, terdapat 12 hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu imunisasi, dan yang kedua pemberian ASI, dan yang ketiga makanan lengkap, 4 mikronutrisme, yang kelima kebersihan, yang keenam benefit, yang ketujuh asupan makanan dan minuman, dan 8 perawatan di rumah, 9 caretaking, 10 adherence, dan 11 stimulation, 12 antenatal care. Ke-12 hal tersebut membutuhkan peran orang tua, keluarga, komunitas, hingga pemerintah setempat agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga tumbuh kembang anak bisa optimal dan angka harapan pada anak pun meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.